Bersiaplah. Kita baru saja menyaksikan salah satu peristiwa astrologi terpenting tahun ini. Kebanyakan orang mengira ini sudah selesai, tetapi sebenarnya baru saja dimulai. Mungkin kamu merasa energi sudah stabil, tetapi tidak. Efek sebenarnya dari gerhana matahari ini baru saja dimulai, dan kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar mereka telah terpengaruh. Karena inilah faktanya. Apa yang kamu lakukan hari ini sangat penting. Meskipun kamu sudah merasakan efek gerhana, ini belum berakhir. Tindakanmu hari ini bisa mengganggu energimu, menghalangi manifestasi, atau bahkan memicu perubahan kacau yang akan berdampak pada hidupmu selama berbulan-bulan. Jadi kamu harus tahu apa yang harus dihindari hari ini. Dan tidak, ini bukan gerhana biasa. Ini adalah gerhana matahari superbulan baru, peristiwa langit langka yang tidak hanya menandai perubahan, tetapi benar-benar mengatur ulang segalanya, energimu, arah hidupmu, bahkan cara alam semesta meresponsmu. Jika hari ini kamu merasa tidak enak, seolah segalanya tidak normal, tetaplah menyimak. Karena ada satu alasan spesifik mengapa ini terjadi sekarang. Akan kujelaskan nanti. Jadi, tetap di sini. Tapi pertama-tama, ada sesuatu yang lebih mendesak yang perlu kamu ketahui. Karena jika kamu melakukan satu kesalahan ini hari ini, kamu mungkin baru saja merusak pertumbuhanmu sendiri. Jika hal pertama yang kamu lakukan hari ini adalah menetapkan niat baru, kamu mungkin baru saja merusaknya. Aku tahu kedengarannya aneh. Biasanya bulan baru adalah waktu yang sempurna untuk memanifestasikan, bukan? Tapi tidak kali ini. Gerhana ini tidak hanya memberikan awal yang baru, tetapi benar-benar menghapus segalanya. Ia menciptakan kekosongan energi di mana niat tidak hanya sulit tertanam, tetapi juga kacau. Artinya, niat besar yang ditetapkan hari ini mungkin tidak terwujud seperti yang kamu harapkan, atau bisa mengambil bentuk yang sama sekali berbeda. Bayangkan, gerhana ini seperti tombol reset pada hidupmu. Ia bukan hanya menghapus kebiasaan lama, tetapi juga pola energi yang selama ini mengatur pergerakanmu. Ini adalah kesempatan langka, tetapi juga berbahaya jika tidak dipahami dengan benar. Banyak orang salah kaprah mengira ini adalah waktu terbaik untuk memulai sesuatu yang baru. Padahal yang benar adalah, ini adalah waktu untuk membiarkan diri beradaptasi terlebih dahulu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Yang paling penting adalah tidak terburu-buru. Beri dirimu ruang untuk bernapas dan memahami arah baru yang mulai terbuka. Jangan memaksakan manifestasi atau memutuskan sesuatu yang besar. Sebaliknya, biarkan energi gerhana bekerja tanpa intervensi berlebihan dari egomu. Inilah alasan mengapa kamu mungkin merasa gelisah, tidak nyaman, atau bahkan mengalami kejadian aneh dalam beberapa hari terakhir. Alam semesta sedang melakukan perombakan besar. Orang-orang di sekitarmu mungkin juga mulai menunjukkan perubahan drastis dalam sikap mereka, baik positif maupun negatif. Ini adalah bagian dari proses pembersihan energi yang terjadi secara kolektif. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi ini? Fokuslah pada introspeksi. Biarkan dirimu menerima perubahan tanpa berusaha mengontrolnya sepenuhnya. Cobalah untuk lebih banyak berdiam diri, bermeditasi, dan mencatat pola yang muncul dalam pikiran serta emosimu. Semesta sedang memberikan petunjuk. Tetapi jika kamu terlalu sibuk mencoba mengarahkan semuanya sendiri, kamu bisa melewatkan pesan penting ini. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Selama periode ini, waspadalah terhadap mimpi dan intuisi. Gerhana sering membuka portal ke kesadaran yang lebih tinggi, dan pesan-pesan dari alam semesta seringkali datang melalui simbol-simbol halus yang muncul dalam tidurmu atau firasat yang tiba-tiba muncul. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berbicara kepadamu, jangan abaikan. Catat dan renungkan apa yang mungkin ingin dikatakan oleh alam semesta. Yang terakhir, jangan panik jika segalanya terasa kacau sekarang. Ini adalah fase transisi, dan ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan. Sebuah kehidupan baru sedang dipersiapkan untukmu, tetapi sebelum itu, kamu harus melewati proses pembaruan ini. Bersabarlah dan percayalah bahwa apa yang sedang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Jadi sekarang kamu tahu,
Ini bukan saatnya menetapkan niat baru, tetapi waktu untuk menerima perubahan yang sedang terjadi. Jangan terburu-buru, dengarkan intuisi, dan biarkan alam semesta bekerja. Sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan menuju hidupmu, dan ketika waktu yang tepat tiba, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu sudah memanifestasikan sesuatu hari ini, jangan khawatir. Kamu tidak merusak apapun. Tapi inilah kuncinya. Energi gerhana tidak bisa diprediksi. Semakin besar manifestasimu, semakin besar kemungkinannya mengalami penundaan, perubahan, atau rintangan. Jika kamu tetap sederhana, kecil, dan fleksibel, kamu baik-baik saja. Tapi jika kamu mengejar sesuatu yang besar, bersiaplah untuk menerima bagaimana hal itu terwujud. Mungkin akan datang, tapi tidak seperti yang kamu rencanakan. Tradisi kuno memahami ini. Banyak yang percaya bahwa selama gerhana, lebih bijak untuk berhenti sejenak dan membersihkan ruang daripada memanggil hal-hal baru. Ini bukan tentang kekurangan, tapi tentang keselarasan. Terkadang, cara terbaik untuk mempersiapkan apa yang akan datang adalah mundur sejenak dan membiarkan energi tenang terlebih dahulu. Dalam banyak budaya spiritual, gerhana dianggap sebagai momen penyucian, bukan penciptaan. Ini adalah waktu di mana energi kosmik bergeser dengan cepat, menciptakan pusaran perubahan yang seringkali tidak terduga. Oleh karena itu, menjaga ketenangan batin dan eksternal menjadi kunci utama agar kita tidak terbawa arus yang tidak sejalan dengan niat kita. Dan berbicara tentang keselarasan, mari kita bicara tentang lingkunganmu, karena ruang tempat kamu berada hari ini lebih penting dari sebelumnya. Hari ini bukan hari untuk tenggelam dalam kebisingan. Jika kamu merasa tidak enak, kewalahan, atau mudah tersinggung tanpa alasan, ada alasannya. Energi gerhana tidak hanya memengaruhi kamu, ia memperkuat segala sesuatu di sekitarmu. Artinya, setiap emosi, setiap pikiran, setiap getaran di tempat ramai semakin intens, saling memantul seperti statis yang kacau. Ini bukan hanya tentang suara. Ini adalah persilangan energi psikis. Kamu mungkin memperhatikan bahwa beberapa orang menjadi lebih emosional, lebih tegang, atau lebih impulsif. Ini karena gerhana bekerja seperti cermin kosmik yang memperbesar apa yang ada di dalam diri kita. Jika ada ketakutan yang tersembunyi, itu bisa muncul ke permukaan. Jika ada impian yang tertahan, mungkin akan muncul dorongan untuk bertindak. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa bukan hanya kamu yang mengalami ini. Orang-orang di sekitarmu juga sedang merasakan energi yang sama. Kesabaran dan pengertian sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam dinamika negatif. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, prioritaskan ketenangan. Hindari interaksi yang berpotensi memicu ketegangan, terutama dengan orang-orang yang cenderung membawa energi negatif. Kedua, lakukan aktivitas yang membantumu merasa lebih membumi, seperti meditasi, journaling, atau sekadar berjalan di alam terbuka. Ketiga, bersihkan ruangmu, baik secara fisik maupun energi. Menyalakan dupa, lilin, atau melakukan ritual pembersihan dengan air garam dapat membantu menetralisir energi yang berlebihan. Jika kamu sudah memanifestasikan sesuatu hari ini, cobalah untuk melepaskan ekspektasi. Biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ingat, penundaan bukan berarti penolakan. Terkadang, sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan untukmu, dan energi gerhana hanya membantu menyusun ulang jalannya. Jika sesuatu terasa tidak berjalan sesuai rencana, bukan berarti keinginanmu tidak didengar. Hanya saja, ada jalan yang lebih baik yang sedang dibuka. Gerhana adalah pengingat bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Dengan tetap tenang, selaras, dan terbuka terhadap kemungkinan yang lebih luas, kamu akan menemukan bahwa apa yang terjadi bukanlah hambatan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Jadi, biarkan energi ini membimbingmu, bukan menguasaimu. Percayalah, semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Bayangkan seperti ini. Gerhana adalah pengaturan ulang energi yang sangat kuat.
Seperti pintu kosmik yang terbuka, memungkinkan segala sesuatu yang tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Tapi ketika kamu dikelilingi oleh orang lain, frekuensi mereka bercampur denganmu. Setiap individu membawa emosi, ketakutan, dan energi yang belum terselesaikan. Tidak peduli seberapa kuat batas energimu, sedikit banyak kamu akan tetap merasakannya. Hari ini, ketika kamu masuk ke tempat ramai, kamu bukan hanya berbagi ruang fisik dengan orang lain, kamu juga menyerap vibrasi mereka. Kamu mungkin melangkah masuk dengan perasaan damai dan tenang, hanya untuk keluar dengan kepala berat, hati gelisah, atau bahkan amarah yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari energi yang bertabrakan dan saling bertukar. Jika kamu merasa lebih mudah lelah atau terbebani akhir-akhir ini bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi karena medan energimu sedang bekerja lebih keras dari biasanya untuk menyaring frekuensi luar. Dan ini bukan hanya tentang emosi sesaat. Kekacauan energi seperti ini dapat mengaburkan intuisimu. Jika kamu terus-menerus menangkap gelombang orang lain, bagaimana kamu bisa mendengar dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa membedakan suara hatimu dari kebisingan eksternal? Itulah sebabnya saat-saat seperti ini sangat penting untuk kembali ke pusat dirimu sendiri. Jika memungkinkan, luangkan waktu sendirian, atau lebih baik lagi, keluarlah ke alam. Alam tidak hanya menenangkan, ia benar-benar membersihkan medan energimu. Bumi memiliki frekuensi penyembuhan yang alami, dan saat kamu menyatu dengannya, kamu pun ikut diseimbangkan. Berdirilah dengan kaki telanjang di tanah. Rasakan udara di kulitmu, dengarkan suara burung, atau biarkan angin menerpa wajahmu. Biarkan unsur-unsur alam membawamu kembali ke keadaan keseimbangan. Karena dalam periode seperti ini, kejernihan adalah segalanya. Dan jika pikiranmu terasa berisik, jika ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, ketahuilah ini. Itu bukan karena kamu membutuhkan lebih banyak jawaban, tapi karena kamu membutuhkan lebih banyak keheningan. Alam semesta sudah berbicara. Apakah kamu berpura-pura tidak mendengarnya? Mari kita jujur, kamu sudah melihat tanda-tandanya. Kamu merasakan dorongan itu, mendengar bisikan, atau bahkan menerima pesan yang begitu jelas hingga tidak mungkin diabaikan. Tapi entah bagaimana, kamu masih bertanya-tanya. Kamu masih mencari konfirmasi tambahan, masih berharap ada bukti yang lebih nyata. Tapi gerhana tidak membawa jawaban baru. Mereka hanya mengungkapkan apa yang sudah ada di sana selama ini. Gerhana adalah cermin kosmik yang memantulkan kembali kebenaran yang sudah kamu ketahui di dalam hatimu. Jika kamu terus merasa ragu, mungkin bukan karena jawaban itu tidak ada, tetapi karena kamu takut untuk menerimanya. Saat ini, jebakan spiritual terbesar bukanlah kurangnya petunjuk, tetapi membujuk dirimu sendiri bahwa kamu masih membutuhkan lebih banyak bukti. Bahwa kamu belum siap, bahwa waktunya belum tepat, bahwa kamu harus menunggu sinyal yang lebih jelas. Padahal di lubuk hati, kamu sudah tahu kebenarannya. Gerhana adalah momen keberanian. Ini adalah waktu untuk berhenti menunda-nunda dan mulai melangkah. Untuk berhenti mencari validasi dan mulai mempercayai diri sendiri. Jika alam semesta telah menunjukkan jalannya, tugasmu bukan untuk mempertanyakannya, tetapi untuk menjalaninya. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Berapa kali pikiran yang sama terlintas di benakmu? Seberapa sering situasi yang sama terulang? Berapa lama lagi kamu akan berharap untuk satu tanda lagi sebelum mengambil tindakan? Inilah kebenarannya. Jika kamu terus bertanya, alam semesta akan berhenti menjawab. Bukan karena ia meninggalkanmu, tapi karena ia sudah memberimu semua yang kamu butuhkan. Pelajarannya bukan lagi dalam mencari, tapi dalam menerima. Kamu telah mendapatkan tanda-tandanya. Kamu telah merasakan dorongan batin itu. Namun, seringkali kita tetap diam di tempat, menunggu sesuatu yang lebih jelas, lebih kuat, lebih meyakinkan. Padahal, jawaban yang kita cari sudah ada di dalam diri kita. Yang dibutuhkan bukan lagi kejelasan tambahan, tetapi keberanian untuk bertindak. Hari ini bukan hari untuk mencari konfirmasi dari luar. Ini adalah hari untuk merenungkan apa yang sudah kamu ketahui dan memutuskan apa yang akan kamu lakukan.
Dan jika itu terasa tidak nyaman, bagus. Itu artinya pesannya nyata. Ketidaknyamanan adalah pertanda bahwa kamu sedang tumbuh. Ia adalah dorongan halus dari alam semesta yang mengatakan, inilah waktunya. Bukan untuk kembali mundur, bukan untuk menunggu lebih lama, tapi untuk maju dengan keyakinan bahwa kamu telah memiliki semua yang diperlukan. Tidak semua orang harus diselamatkan hari ini. Kamu mungkin sudah menyadarinya. Orang-orang bertingkah aneh, emosi memuncak, teman atau anggota keluarga tiba-tiba dilanda frustrasi, kesedihan atau kebingungan. Gerhana mengguncang orang hingga ke intinya. Mereka membawa emosi yang terpendam ke permukaan, memaksa konfrontasi dengan kebenaran, dan memicu kebangkitan yang tidak selalu indah. Dan disinilah kesalahan terjadi, mencoba menyelamatkan mereka. Aku mengerti, kamu ingin membantu, kamu peduli. Mungkin kamu bisa melihat dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, apa yang menghalangi mereka. Tapi inilah masalahnya. Ini bukan transformasimu, ini transformasi mereka. Ketika gerhana terjadi, setiap orang mendapatkan pelajaran pribadinya sendiri. Beberapa akan melawan, beberapa akan terpuruk, beberapa akan hancur sebelum akhirnya bangkit. Tapi jika kamu terlalu cepat turun tangan, jika kamu mencoba menarik mereka keluar dari badai mereka, kamu mungkin merampas terobosan yang seharusnya mereka dapatkan. Ada kekuatan dalam membiarkan orang menjalani proses mereka sendiri. Ada kebijaksanaan dalam menahan diri, dalam tidak selalu menjadi penyelamat. Sebab terkadang, yang mereka butuhkan bukanlah seseorang yang menyeret mereka keluar, tetapi seseorang yang cukup kuat untuk tetap di sana, menjadi saksi, menjadi cahaya, tanpa mengganggu perjalanan mereka. Kamu tidak perlu menjadi jawaban untuk semua orang. Tanggung jawabmu bukanlah memperbaiki semua orang. Bukan tugasmu untuk membawa semua orang ke tempat yang sama di mana kamu berada. Ada jalan yang harus mereka tempuh sendiri. Ada pelajaran yang hanya bisa mereka pahami setelah melewati masa sulit mereka sendiri. Dan disinilah ujian bagi jiwamu. Bisakah kamu tetap penuh kasih tanpa merasa harus turun tangan? Bisakah kamu percaya bahwa setiap orang memiliki takdir mereka sendiri? Bisakah kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil dan membiarkan alam semesta melakukan pekerjaannya? Ada kedamaian dalam mengetahui bahwa kamu tidak harus menjadi jawaban untuk semua orang. Ada kebebasan dalam memahami bahwa tidak semua orang siap menerima cahaya yang kamu bawa. Dan ada kelegaan dalam menyadari bahwa tugas utamamu bukanlah menyelamatkan dunia, tetapi menyelamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi, ketika kamu melihat seseorang bergulat dengan penderitaannya, ketika kamu merasa ingin menyelamatkan mereka, tarik napas. Ingat bahwa mereka memiliki kekuatan mereka sendiri. Ingat bahwa terkadang yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membiarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri. Karena hanya dengan melalui badai mereka sendiri, mereka akan menemukan cahaya mereka sendiri. Tidak semua orang yang tenggelam butuh diselamatkan. Beberapa perlu belajar berenang. Itu bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau menjaga jarak. Hanya saja, tugasmu hari ini bukan menjadi penyembuh mereka, tapi menjadi ruang aman, mendengarkan, hadir, membiarkan mereka melalui prosesnya tanpa campur tangan. Karena ketika debu sudah reda, orang-orang yang ditakdirkan untuk bangkit akan melakukannya sendiri. Alat yang dulu berhasil, sekarang mungkin mengkhianatimu. Kamu mencoba membumikan diri, tapi alih-alih merasa tenang, kamu justru semakin gelisah. Kamu menyalakan lilin, mengucapkan afirmasi biasa, dan untuk pertama kalinya, itu terasa kosong. Mungkin kamu sudah mencoba meditasi hari ini, tapi alih-alih kedamaian, pikiranmu justru lebih berisik dari sebelumnya. Mengapa? Karena hari ini, hal-hal yang biasa terjadi tidak berlaku. Gerhana adalah pengganggu energi, kartu liar kosmis yang memaksa kita untuk memutus pola, terutama pola yang kita andalkan untuk kenyamanan. Dan jika kamu sudah terlalu lama menggunakan alat spiritual yang sama, mekanisme pertahanan yang sama, atau ritual yang sama, hari ini mungkin adalah hari di mana semuanya berhenti bekerja. Bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu sedang berevolusi.
Bayangkan seekor ular yang mencoba melepaskan kulitnya, tetapi malah berpegang pada lapisan lama alih-alih melepaskannya. Itulah yang terjadi ketika kita berpegang pada mekanisme pertahanan yang tidak lagi cocok dengan diri kita yang sedang berubah. Gerhana ini sedang menghapus apa yang sudah usang, termasuk cara-cara yang selama ini kamu gunakan untuk menenangkan diri. Ini bisa terasa membingungkan. Jika hal-hal yang dulu memberikan kejelasan sekarang justru membawa kebingungan, jika rutinitas yang dulu membuatmu merasa aman, sekarang terasa menyesakan, jika praktik spiritualmu terasa terputus hari ini, itu bukan kegagalan. Itu adalah pertanda. Pertanda bahwa jiwamu meminta sesuatu yang baru. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Berhenti memaksakan diri. Jika meditasi tidak bisa menenangkan pikiranmu, mungkin kamu seharusnya mendengarkan alih-alih mencoba mengendalikannya. Jika menulis jurnal justru membuat segalanya lebih berantakan, mungkin ini saatnya menjauh dari pikiranmu dan masuk ke dalam tubuhmu. Jika tidak ada yang terasa membantu, mungkin, hanya mungkin, kamu tidak seharusnya mencoba membantu dirimu sendiri hari ini sama sekali. Mungkin kamu seharusnya mendengarkan apa yang sedang terlepas. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu kehilangan versi dirimu yang sudah siap untuk ditinggalkan. Jadi jika hari ini terasa berbeda, jika alat-alat kebiasaanmu tidak bekerja, jangan panik, jangan melawannya. Biarkan itu terjadi, karena ketika energi gerhana telah berlalu, yang tersisa adalah hal-hal yang memang seharusnya tetap bersamamu. Tidak ada dua orang yang menempuh jalan yang sama. Jadi, mengapa transformasimu harus terlihat seperti milik orang lain? Kamu sedang men-scroll, menonton, mendengarkan, melihat orang-orang berbicara tentang bagaimana gerhana ini mengguncang dunia mereka. Ada yang mengatakan mereka mendapat pencerahan besar. Yang lain mengaku melihat tanda-tanda ilahi, sementara sebagian lagi sedang menghadapi pergolakan hidup total. Lalu, ada kamu. Mungkin kamu tidak merasakan apapun. Mungkin hari ini terasa aneh, tapi tidak ada yang benar-benar menghancurkan. Dan suara kecil itu muncul. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Haruskah aku merasa lebih? Berhenti sekarang. Tidak semua perubahan bersuara keras. Tidak semua terobosan datang dengan cahaya neon. Beberapa perubahan datang seperti gempa bumi, meratakan seluruh hidupmu dalam semalam. Yang lain datang seperti bisikan, seperti keyakinan tak tergoyahkan bahwa sesuatu telah bergeser di bawah permukaan. Tapi membandingkan, itulah jebakannya. Kesalahan bukan pada bagaimana kamu mengalami gerhana ini, tapi pada melihat perjalanan orang lain dan berasumsi bahwa milikmu seharusnya terlihat sama. Energi ini bergerak berbeda bagi setiap orang. Ada yang merasakan bebannya sekaligus. Ada yang tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang telah berubah hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Dan kenyataannya, transformasi paling kuat sering terjadi dalam keheningan. Benih yang ditanam hari ini mungkin bahkan belum mekar sampai nanti. Dan itu tidak masalah. Hanya karena kamu tidak bisa melihat perubahannya, bukan berarti itu tidak terjadi. Gerhana tidak melupakanmu. Transformasimu sedang berlangsung persis seperti seharusnya. Jadi, lepaskan kebutuhan akan bukti. Berhentilah mengukur pengalamanmu berdasarkan orang lain. Perubahan sedang terjadi, entah kamu sudah menyadarinya atau belum. Dan ketika waktunya tepat, kamu tidak perlu bertanya apakah kamu telah berubah. Kamu akan langsung tahu. Jika kamu merasa tidak biasa, itu bagus. Kamu selaras. Tadi, aku bilang ada satu alasan mengapa hari ini terasa aneh. Dan jika kamu merasa terputus, gelisah, atau seperti memasuki realitas alternatif, kamu tidak menghayal. Sesuatu terasa berbeda, udara, energi, cara waktu bergerak. Seolah-olah realitas itu sendiri sedang bergeser, dan kamu bisa merasakannya sampai ke tulang. Mungkin kamu bangun dengan perasaan berat, seolah gravitasi menekan lebih kuat dari biasanya. Atau sebaliknya, kamu merasa tidak terikat, seperti tidak ada yang benar-benar nyata. Percakapan terasa jauh, tempat-tempat familiar terasa asing, dan entah mengapa kamu tidak bisa mengusir perasaan aneh bahwa sesuatu baru saja berubah.
Dan itu karena memang begitu. Gerhana matahari bukan sekadar peristiwa langit. Itu adalah riset energi, gangguan pada struktur apa yang dulu kamu kenal. Ini mengacaukan persepsi, emosi, bahkan cara tubuhmu merasa. Seperti glitch dalam sistem di mana realitas lama berkedip sebelum yang baru sepenuhnya terkunci. Saat ini, pikiranmu berusaha mencari sesuatu yang kokoh untuk dipegang, sesuatu yang terasa normal. Tapi itulah masalahnya. Hari ini bukan tentang menjadi dirimu yang biasa. Ini tentang menjadi versi dirimu yang bahkan belum ada. Dan proses itu membingungkan. Kamu mungkin merasa tidak termotivasi, sulit fokus, atau acuh tak acuh terhadap hal-hal yang dulu begitu berarti bagimu. Atau mungkin sebaliknya, tiba-tiba kamu merasakan lonjakan energi, ledakan kreativitas yang muncul entah dari mana, seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bangun. Tapi kemudian, secepat itu, datang, semuanya berubah lagi, seolah-olah kamu tersapu oleh arus yang tidak dapat kamu kendalikan. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati. Ini bukan sekadar kecemasan atau kebosanan yang datang sesekali. Ini adalah energimu yang sedang menyesuaikan kembali. Kamu sedang tidak normal. Kamu sedang berada dalam transisi. Kamu berdiri di ruang antara apa yang dulu dan apa yang akan datang. Perubahan ini bisa terasa membingungkan. Kamu mungkin merasa lebih ringan hari ini, seperti ada sesuatu yang akhirnya klik di dalam dirimu. Mungkin ada beban yang terangkat. Perasaan lega setelah sekian lama terperangkap dalam kebingungan. Rasanya seperti badai telah berlalu. Tapi ingat, badai tidak hanya datang sekali. Ia membawa perubahan yang bertahap. Sama seperti gerhana yang tidak hanya terjadi dalam satu momen, tetapi bergema dalam gelombang yang terus memengaruhi pergerakanmu. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah awal dari ujian berikutnya. Alam semesta tidak bertanya bagaimana perasaanmu saat ini. Ia tidak bertanya apakah kamu senang, lega, atau justru takut. Ia hanya mengamati apa yang akan kamu lakukan ketika segala sesuatu yang pernah menguji keteguhanmu kembali menghampiri. Orang-orang yang sudah kamu tinggalkan bisa kembali. Emosi yang kamu kira telah terkubur bisa muncul kembali. Kebiasaan lama yang telah kamu perjuangkan untuk lepaskan mungkin diam-diam menunggu momen lemahnya dirimu. Saat itu terjadi, hanya ada satu pertanyaan penting. Apakah kamu benar-benar berubah? Atau kamu hanya berharap begitu? Karena akan ada momen, mungkin hari ini, mungkin besok, di mana kamu harus memilih. Kamu bisa jatuh kembali ke dalam pola lama yang nyaman, tapi tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Atau kamu bisa memilih untuk tetap berdiri tegak, meskipun jalannya belum sepenuhnya jelas. Kamu tidak perlu menjadi sempurna dalam proses ini. Kamu hanya perlu sadar. Sadar bahwa setiap keputusan yang kamu ambil akan menentukan apakah kamu benar-benar berkembang atau hanya mengulang siklus lama dengan wajah baru. Perubahan sejati tidak datang dari harapan semata. Ia datang dari keberanian untuk bertindak berbeda. Jika kamu masih di sini, membaca sampai sejauh ini, aku ingin berterima kasih atas perhatianmu. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, tapi kamu tidak sendirian. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk mengklik tombol subscribe. Dukunganmu sangat berarti dan membantuku untuk terus berbagi pemikiran dan wawasan yang mendalam. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin mendengar ceritamu, bagaimana kamu menghadapi perubahan, dan bagaimana kamu memilih untuk maju. Sampai jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten yang bisa membantumu memahami perjalananmu sendiri.